Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan saya di video kali ini. Baik, di video kali ini kita akan bahas tentang statistika ya, yaitu terkait dengan pemusatan data. Nah ya, kalau kemarin itu video sebelumnya terkait dengan menjanjikan data, sekarang terkait dengan bagaimana si data itu memusat, di mana memusat itu yang kita akan pelajari. Nah, nanti saya akan coba antarkan dengan mudah dipahami, kemudian berpikir tingkat tinggi juga saya akan coba ajak kalian untuk memahami atau belajar dengan cara itu. Kemudian nanti ingat, kalau memang bagus, keren video ini, silahkan dibagikan pada semua orang, dikomentari untuk pengembangan video lebih lanjut, dan juga yang paling penting nanti silahkan berbagi terkait dengan video ini. Nah, untuk memudahkan nanti kalian mendapatkan konfirmasi di HP kalian maupun di laptop kalian, silahkan klik subscribe. Oke, terima kasih. Baik, saya akan mulai dari peta konsep ya. Nah, di statistika, ini kemarin di video sebelumnya sudah ada yang pertama ya, penyajian data. Ini peta konsepnya. Nanti kalau kalian belajar statistika akan ada 4 topik utama yang akan dibahas, yaitu yang pertama penyajian data. Silakan simak kembali video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua pemusatan data, ketiga letak data, keempat penyebaran data. Nah, kalau penyajian data itu ada tabel dan grafik, kemarin kalian sudah pelajari itu. Kemudian di pemusatan data ini kalian akan belajar tentang rata-rata, median, modus. Nah, mungkin waktu di SMP juga pernah mendengar itu, tapi ini dikembangkan lagi sedikit. Kemudian letak data ada kuartil, ada desil, ada persentil, ada per mil. Nah, nanti itu ya letak data. Kemudian di penyebaran data ada jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Nah, ini sangat penting sekali. Apalagi di tengah situasi seperti saat ini, membaca data itu sangat penting. Kalian disuguhi data misalnya di TV, di sosial media terkait dengan kejadian saat ini pandemi COVID-19. Kalian bisa membaca tabel itu dengan baik ketika kalian sudah belajar statistika dengan baik. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat. Nah, ini kembali saya akan ajak kalian mengingat-ingat ya. Selain nanti buka-buka video sebelumnya, tapi mari kita ingat untuk materi yang sebelumnya ya. Beberapa saja. Nah, di materi sebelumnya kalian masih ingat tabel ini? Ya, tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan di sini? Yang perlu diingat kembali. Ya, yang pertama frekuensi. Frekuensi di sini, nah kalian perlu diingat-ingat ya, frekuensi ini juga frekuensi. Ini menandakan banyaknya data, contoh ini ya, 2 ini banyaknya data yang ada di interval 35 sampai 41. Artinya banyak data antara 35 sampai 41. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat juga frekuensi kumulatif. Ini. Frekuensi kumulatif itu menandakan jumlah frekuensi pada kelas-kelas yang telah dilalui. Contoh, misalnya frekuensi kumulatif yang pertama 2, karena memang di banyaknya data di bawah 41,5 atau di bawah kelas interval 35 sampai 41 itu sebanyak 2. Kemudian berikutnya berjalan, tinggal jumlahkan aja ya. Tambahkan 2 menjadi 4. Tambahkan 13 menjadi 17. Tambahkan ke 12 menjadi 29. Tambahkan ke 29 menjadi 40. Tambahkan 40 ini ke 6 menjadi 46. 46 dengan 4 menjadi 50. Nah, sehingga data yang terakhir di frekuensi kumulatif pasti sama dengan data total frekuensi, karena memang frekuensi kumulatif itulah penjumlahan dari frekuensi-frekuensi sebelumnya. Nah, yang lainnya yang perlu kalian ingat adalah beberapa hal lagi. Banyak kelas. Nah, kalian tentu masih ingat yang mana namanya kelas. Ya, yang namanya kelas atau interval adalah ini. Ini. Ya, itu banyaknya ada 7 ya. Kemudian panjang kelas. Ya, panjang kelas 35 sampai 41. Ini panjang kelas ya. 35 sampai 41 berapa banyak data? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
sehingga panjang kelasnya ada 7, atau bisa juga dengan cara 41 kurangi 35 tambahkan 1. Nah, ini juga 7. Nah, itu panjang kelas ya. Kenapa tambahkan 1 ya? Karena dihitung juga 35-nya dan 41-nya. Nah, contoh kelas udah ya. Contoh kelas. Tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas itu tinggal mengurangi interval di bawah ini dengan 0,5 sehingga dapat tepi bawah kelas. Contoh yang pertama itu 35 sampai 41, berarti 35 kurangi 0,5 sama dengan 34,5. Nah, kemudian tepi atas kelas ya tinggal tambah 0,5 pada interval bagian atas ini. Contoh 41 tambah 0,5 sama dengan 41,5. Kemudian selanjutnya titik tengah. Titik tengah kelas yang mana? Ya, titik tengah kelas itu adalah data yang terletak di tengah-tengah antara di dalam kelas itu. Contoh 34 sampai 51. Data yang di tengah-tengah adalah 38. Karena 35 sampai 41 kan 7 digit kan. Nah, data yang tengah-tengah itu terletak di data 38. Atau cara simpelnya mencari adalah jumlahkan aja 35 dengan 41, dapat 76 bagi 2 dapat 38. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mencari titik tengah. Nah, nanti beberapa ingatan ini sangat berguna ketika belajar median, min, modus sebentar ya. Jadi untuk data-data ini diingat-ingat dulu nanti, karena data-data ini atau materi ini sangat berguna untuk kalian belajar materi berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan ke langsung nih rata-rata data tunggal atau min. Nah, rata-rata data tunggal ini perlu diingat kembali. Data tunggal itu adalah data yang sebarannya tidak terlalu luas. Contoh seperti ini, datanya dari 3, dari 2 terkecil, kemudian maksimum 8. Artinya rentang datanya tidak terlalu jauh, bisa dikatakan data tunggal, atau bisa diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal seperti itu. Nah, ini dilihat. Oh, ini kelas-kelasnya tidak ada kelas di sini karena memang data tunggal, tapi langsung diurutkan nilainya 2, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. Nah, ini data tunggal. Jadi sebarannya tidak terlalu jauh. Beda kalau data berkelompok ya, rentangan jauh-jauh sehingga perlu dibuatkan kelas-kelas dia. Nah, kalau di data tunggal tidak perlu dilakukan seperti itu. Nah, tentu kalian masih ingat ya materi tentang daftar distribusi frekuensi data tunggal. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara mencari rata-rata data tunggal? Nah, mungkin waktu di SMP sudah pernah mencarinya ya, sudah pernah mempelajarinya. Intinya kalau mempelajari rata-rata data tunggal, tinggal dijumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, bedanya sekarang ada 2 tipe. Kalau soalnya nanti menunjukkan sebaran data seperti ini, berarti tinggal dijumlahkan semuanya. Kalau bentuk soalnya nanti dalam bentuk tabel distribusi seperti ini, ya perlu nanti lebih mudah jadinya. Tinggal dikalikan nilainya berapa, frekuensinya berapa. Nah, sehingga ditemukan seperti ini. Nah, rata-rata itu kalau data tunggal ya seperti ini. Sigma X per N. Sigma X itu artinya penjumlahan dari semua data yang ada di sini, walaupun bahasa simbolnya ini ya. N itu artinya total data. Nah, kalau kalian mau ngitung satu-satu boleh 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 dan seterusnya sampai di sini. Kalian juga bisa lakukan dari sini. Nah, tentu dengan cara yang lebih sederhana. Data 2 berapa banyak muncul? 5, berarti 2 kali 5. Kan sama aja kan, 2 ditambahkan sebanyak 5 kali kan. Nah, sehingga kalau udah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal seperti ini, tinggal kalikan aja 2 kali 5 tambah 3 kali 7 tambah 4 kali 8 tambah 5 kali 7 tambah 6 kali 5 tambah 7 kali 4 tambah 8 kali 4. Tinggal gitukan aja. Kemudian hasilnya cari,
Ini 10, 21, 32, 35, 30, 28, 32. Kemudian tinggal jumlahkan, dapat 188 dibagi 40 ya. Sama-sama dibagi 4, 47 dan 10. 47 bagi 10 ya dapat 4,7. Nah, itu ya. Jadi untuk rata-rata data tunggal tinggal dijumlahkan datanya dibagi dengan banyak data. Selesai sudah. Nah, untuk selanjutnya rata-rata data berkelompok. Nah, kalau rata-rata data berkelompok atau yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi berkelompok. Nah, berkelompok itu ini ya, ada pengelompokan atau ada kelas-kelas interval. Nah, cara mencarinya hampir mirip dengan yang tadi. Pasti frekuensi kali kelas. Kalau yang tadi kan frekuensi kali kelas, frekuensi kali kelas, kemudian dijumlahkan bagi 40 total data. Ini sama juga seperti itu, cuma sekarang karena ini berupa kelas interval, nah dibuatlah dia atau dicarilah dulu titik tengahnya. Titik tengah itu sebagai perwakilan dari kelas interval tersebut. Nah, sehingga titik tengah dulu cari antara 35 dengan 41 tadi udah kan di tayangan sebelumnya. Ya, 38 kan. Atau 35 tambah 41 bagi 2 yaitu 38. 38. Nah, dapat 38. Nah, ini ya. Dapat 38. Kemudian untuk 42 ke 48 tidak usah lagi gunakan cara 42 tambah 48. Boleh seperti itu ya. 42 tambah 48 yaitu 90. 90 bagi 2 45 boleh. Tapi biar lebih mudah cari aja pola yang di atas. 35 ke 38 itu kan tambah 3. Berarti tinggal 42 tambah 3, 49 tambah 3 dapat 52, 56 tambah 3 dapat 59, 63 tambah 3 66, 70 tambah 3 73, 77 tambah 3 ya 80. Ya, tinggal jumlahkan saja ya. Tambahkan 3 tambahkan 3. Dapat dah titik tengah. Setelah dapat titik tengah, apa yang harus dilakukan? Ya, sama seperti tadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa titik tengah itu mewakili nilai kalau data tunggal ya. Tinggal kalikan aja 5 kali 38 2 kali ya, tinggal kalikan 5 kali 38 itu 90, 2 kali 45 90, 5 kali 52. Nah, ini dapat ya, dan seterusnya jumlahkan dapat 2500. Nah, sekarang untuk mencari rata-ratanya tinggal dibagikan aja. Ini ya. Ini artinya ya, ini FI kali XI berarti tinggal dijumlahkan ya. Sigma ini menandakan penjumlahan ini. FI kali XI ya ini. Ini satu-satu ya. Ya. Dibagi N ya, tinggal coret. 4 250 bagi 4 ya. Nih. Dapat dah rata-ratanya. Jadi rata-ratanya adalah 62,5. Jadi itu stepnya ya kalau rata-rata data berkelompok. Mirip seperti tadi, tapi di sini yang mewakili kelas interval lah titik tengahnya. Oke, selanjutnya median data tunggal. Nah, mungkin di SMP kalian sudah mempelajari juga. Median itu adalah data tengah setelah data itu terurut. Mana data tengahnya itulah mediannya. Nah, jadi pemusatan data berdasarkan data tengah. Kalau tadi pemusatan data berdasarkan meratanya di mana. Kemudian sekarang tengahnya di mana. Kan pemusatan data juga kan. Modus juga sama nanti. Yang paling banyak mana? Berarti di sana adalah pusat. Nah, untuk yang median data tunggal, kita tinggal mengingat dua clue ini. Jika banyak data ganjil, nah kalau ganjil kan sederhana kan, maka kita bisa tentukan paling tengahnya. Contoh data 5, maka data ketiga itu, data yang letaknya ketiga itu pasti adalah mediannya. Kemudian kalau data genap, nah data genap setelah data disusun dari kecil ke besar, maka median merupakan rata-rata kedua data tengah. Berarti kalau genap 6 misalnya, berarti data ke 3 dan keempat itu yang tengah-tengah. Nah, itu dengan kata lain tinggal gini kan aja. Kalau data 5 berarti 5 tambah
1 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau ini 6 tambah 1, 7 dibagi 2 dapat 3,5. Ya, data 3,5 ini menandakan data yang ketiga dan keempat yang perlu dicari. Nah, itu yang perlu diingat ya. Nah, sekarang kita cobakan. Data tunggalnya dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, berarti sudah secara otomatis terurut ya, nggak perlu dipikirkan lagi. Banyak datanya 20, 40. Berarti untuk mencarinya saya sudah sajikan penyelesaiannya. Nah, letak data median seperti tadi ya, n tambah 1 jumlahkan 40 tambah 1, 41 bagi 2 dapat 20,5. Berarti data ke 20,5. Kira-kira data ke 20,5 yang mana? Sampai sini aja datanya baru 5. Sampai sini datanya menjadi 12. 12 ya. 5 tambah 7. Sampai sini datanya menjadi 20. Sampai sini datanya jadi 21. Nah, kita cari data ke 20 dan ke 21. 20,5 itu artinya ya. Berarti data ke 20 kan di sini kan. Ini ya. Boleh kok diurutkan 2 buat sebanyak 5, 3 sebanyak 7 boleh. Tapi lebih baik caranya pakai frekuensi kumulatif aja. 20 kan di sini datanya, data ke 21 secara otomatis ya karena 27 di sini. Data ke 21 pasti ini 5. Jadi medianya gimana cara mencarinya? Ya, tinggal jumlahkan bagi 2. Itulah medianya. 4 tambah 5 dibagi 2. Inilah mediannya. Berarti letak data di tengah-tengah adalah 4,5. Itu median data tunggal. Nah, kalau median data berkelompok bagaimana cara mencarinya? Nah, konsepnya serupa. Cara mencarinya pasti yang pertama dicari letak data yang menyatakan dia median di mana. Kalau 40 berarti di mana letak data? Pasti itu dulu dicari. Setelah itu baru kita cari nilainya berapa. Sama seperti konsep tadi. Nah, untuk median data berkelompok, kalian perlu frekuensi kumulatif. Itu biasa ya. 5 dulu tulis, tambahkan 2 dapat 7, tambahkan 5 dapat 12, tambah 5 dapat 17. Terus seperti ini ya. Sampai terakhir tuh sama. Ya. Kemudian setelah dapat itu frekuensi kumulatif, baru sekarang letak data median di mana. Nah, bedanya sekarang kalau letak data median tidak perlu tambahkan 1, tapi langsung n/2 atau total data dibagi 2 dapat 20. Berarti letak data ke 20 di mana? Ingat, bukan frekuensi dilihat ya, tapi frekuensi kumulatif. Data ke 20 ini baru sampai sini 17. Ya, ini. Berarti di sini kelasnya. 63 sampai 69 itu kelasnya. Kelasnya median. Berarti pasti mediannya adalah di angka 63 sampai 69. Karena di sana letak data mediannya. Secara otomatis ya. Nah, cara mencari seperti ini. Median itu tepi bawah kelasnya yaitu 63. Ini tepi bawah di sini ya, 63 kurangi 0,5 tambah dengan, nah pasti itu caranya ya, tambah dengan panjang kelas. Panjang kelasnya kan 10, berarti kita di 10 itu yang mana sih yang merupakan median, maka kita kalikan dengan letak data mediannya kurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kelas mediannya. Nah, berarti TB dulu ya, TB nya berarti 63 kurangi 0,5. Kemudian P nya panjang kelasnya ya dari 63 sampai 69 7. Setengah N atau letak data mediannya ya 20.
kemudian frekuensi kelas sebelumnya. Nah, ini kelasnya di sini ya. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya yang ini 17. Kemudian frekuensinya ya ini 10. Nah, 62,5 tambah 7 kali 20 kurangi 17, 3 dibagi 10, 0,3 ya, 0,3 kali 7 ya 2,1, atau 7 kali 3 per 10 ya sama dengan 21 per 10, yaitu 2,1. Tinggal jumlahkan aja, menjadilah 64,6. Inilah mediannya, itulah mediannya. Nah, itu data berkelompok ya. Jadi intinya kalau data berkelompok sama seperti tadi, dicari dulu di mana letak data mediannya. Setelah tahu letak data mediannya, kemudian karena ini data berkelompok, nggak mungkin langsung datanya kita cari, tapi pakai kelasnya di sini, tepi bawahnya di sini. Berarti dari tepi bawah ke kelas ke median berapa? Kalikan aja panjang kelas kalikan ini setengah N kurangi FK bagi M. Nah, itulah median data berkelompok ya. Nah, selanjutnya modus data tunggal. Modus itu pemusatan data yang menyatakan data itu di mana paling banyak muncul. Itu kan di SMP juga ada kan. Nah, kita akan cobakan dulu di data tunggal kayak gimana sih metodenya mencarinya. Nah, diingat nih. Modus merupakan ukuran pemusatan yang menyatakan data yang paling banyak muncul. Serangkaian data mungkin memiliki satu modus unimodal, yang memungkinkan modus itu lebih dari satu ya. Unimodal, 2 modus bimodal, lebih dari 2 multimodal. Berarti modus itu tidak harus satu data, mungkin aja 2 data. Mungkin seperti di sini karena pas modusnya yang paling banyak adalah 4 frekuensinya. Ya, ini modus. Tapi suatu saat misalnya ini 7, modusnya akan ada 3, ini modus, ini modus, ini modus, namanya multimodal. Nah, itu ya. Jadi modusnya nilai 4 muncul 8 kali ya. Ini mudah. Kenapa bisa mudah mengerjakan modus data tunggal? Karena di sini data tunggalnya tidak disebar ke dalam data yang acak ya. Misalnya 5, 6, 7, kita nggak ngitung lagi 7 berapa tuh, 4, ada 7, kemudian 8, 7, ada 2, tidak diacak gini lagi 6, 5, 7, 8, tidak diacak seperti itu, tapi sudah dalam bentuk tabel distribusi data tunggal, sehingga dia akan lebih cepat kita hitung, bisa lebih mudah kelihatan mana modusnya. Nah, kalau ada data tunggal berarti ada data berkelompok. Data berkelompok gimana cara mengerjakannya? Ya, perhatikan untuk modus data berkelompok sama, karena di sini ada kelas interval. Walaupun kita tahu frekuensi terbanyak ada di sini, berarti di sini dia, tapi kita nggak bisa menentukan dalam bentuk kelas seperti itu kan. Modusnya 63 sampai 69 nggak bisa. Kita harus tentukan satu angka. Gimana metodenya? Ya, ini. Metodenya kita tentukan dulu frekuensi terbanyak di mana. Ini ya, frekuensi terbanyak. Kemudian ada D1 dan D2. D1 itu adalah 10 kurangi 5, frekuensi modus kurangi frekuensi sebelumnya. Kemudian D2 itulah frekuensi modus kurangi frekuensi setelahnya. Nah, itu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Modus itu tepi bawah modus, kelas modus, tambah panjang kelas kali D1 tambah D2. Nah, tepi bawahnya ya 63 sampai 69, tepi bawahnya ya 63 ini ya. Tepi bawahnya 63 kurang 0,5. Inilah tepi bawah. Dapat 62,5. Panjang kelasnya 7, 63 sampai 69 ya. Ya, 7. D1-nya 5.
D1 tambah D2 ya, 5 tambah 5 10, 62,5 tambah 7 kali ya, 7 kali 5 35 bagi 10 3,5, dapatlah 66. Inilah modusnya. Nah, mudah kan? Nah, saya coba jelaskan step by step ya, agar mudah untuk kalian semua. Sederhana sekali ya. Jadi data tunggal gimana, data berkelompok gimana, baik rata-rata, median maupun modusnya. Nah, itulah ukuran pemusatan data. Jadi data di mana memusat, secara rata-rata di mana musat, namanya rata-rata. Kalau di tengahnya, ini namanya median. Kalau yang paling banyak muncul, namanya modus. Nah, di sana data-data memusat. Ada 3 tipe data memusat. Nah, kemudian, ada satu latihan untuk kalian. Nah, di sini latihannya seperti ini. Disajikan data nilai siswa sebagai berikut. Ada interval nilai. Nah, nilai siswa mungkin ulangan apa ini ya. Boleh saja nanti kelas intervalnya lebih dari 109 ya. Boleh saja membuat kelas seperti itu, tapi nilai nggak mungkin akan lebih dari 100 ya. Makanya di sini juga frekuensinya sedikit. Nah, intervalnya itu, frekuensinya itu, jumlah datanya ada 30. Jika nilai yang diperoleh Wayan adalah 60,5, simpulan yang tepat untuk situasi ini adalah. Nah, Wayan memperoleh 60,5, simpulan yang tepat. Nah, ini soal-soal seperti ini namanya soal-soal yang tipe high order thinking ya, tidak langsung mencari rata-ratanya berapa gitu misalnya. Modusnya berapa, mediannya berapa, tidak. Tapi dikasih data tertentu, data seseorang, kemudian data kelompok seperti ini, data orang seperti ini, kemudian dilihat. Dikasih tahu kira-kira Wayan ini gimana sih kita bisa simpulkan nilainya ya. A, nilai Wayan 5 poin di atas rata-rata. B, nilai Wayan 10 poin di atas rata-rata. Nilai Wayan sama dengan rata-rata kelompok. Nilai Wayan 5 poin di bawah rata-rata, 10 poin di bawah rata-rata. Nah, berarti ini semuanya fokus mencari rata-rata, berarti rata-rata yang kita cari ya. Nah, rata-rata berkelompok tinggal tambahkan di sini data tengah atau XI. Nah, gimana cara mencarinya ya, kita pecahkan ya. Nah, ini sudah saya buatkan. Nah, frekuensinya itu 30, XI nya ya, titik tengahnya ya 10 tambah 29, yaitu menjadi 3,39. 39 bagi 2 itulah 19,5. Nah, gimana sih cara mengerjakan tuh, mengalihkan angka 6 ini dengan 19,5 biar mudah. Nah, nanti tipnya saya kasih 6 kali 9 tambah 0,5 gitu aja caranya biar mudah. Sehingga 6 kali 19 tambah 6 kali 0,5 3. Tinggal cari ini aja. Nah, itu ya. Ya, dapat nih 114 tambah 3 sama dengan 107. Nah, gitu caranya kalau nggak pakai kalkulator ya. Nah, kemudian setelah itu rata-ratanya tinggal ini jumlahkan bagi ini. Dapat 55,5. Berarti rata-rata 55,5, nilai Wayan 60,5, ada selisih di sini Wayan plus 5 ya, plus 5 poin. Plus 5 poin dari rata. Berarti jawabannya nilai Wayan 5 poin di atas rata-rata. Ya, ini. Ya, itu contoh soal hot ya, tidak lagi seperti soal-soal yang kemarin menanyakan langsung, tapi tipikalnya sudah mencoba membandingkan ya. Nah, itu persiapan kalian AKM nanti tahun-tahun berikutnya, ada AKM ya, asesmen kompetensi minimal. Baik anakku semua, itulah terkait dengan pemusatan data statistika. Ingat nanti video sebelumnya dicermati, dipelajari dengan baik, baru video kali ini, nanti video berikutnya saya akan rilis lagi untuk kalian semua. Ya, terima kasih anakku semua ya, semoga nanti kalian semua sukses belajar statistika.